satuannya Kelvin. Yang kelima, watt arus listrik, satuannya ampere. Yang keenam, intensitas cahaya, satuannya kandela. Dan yang ketujuh, jumlah zat, satuannya mol. Ini adalah 7 besaran pokok beserta satuannya yang telah kita bahas. Oke, selanjutnya kita masuk ke konversi satuan panjang dan massa. Kita perhatikan, mungkin di SD kalian sudah mempelajari ini, konversi satuan panjang dan massa. Yang pertama kita perhatikan untuk satuan panjang. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan terakhir milimeter. Kita perhatikan, kalau dari kilometer ke hektometer, dia akan turun satu anak tangga dikalikan dengan 10. Ingat, kalau dia turun satu anak tangga kali 10, kalau dia turun 2 anak tangga, ini kan udah sekali, kita turun 1 kali lagi. Berarti ini harus dikalikan 100, ya, benar. Selanjutnya, kalau naik dia 1 anak tangga harus dibagi 10. Kalau misalnya 2 anak tangga dia naik, dibagikan dengan 100. Ya, begitulah ini konversi satuan panjang. Sekarang satuan massa. Satuannya kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Oke, sama seperti satuan panjang. Kalau kilogram ke hektogram turun 1 anak tangga dikalikan 10. Kalau dia naik 1 anak tangga dibagikan dengan 10. Ya, kalau dia turun 2 anak tangga berarti harus dibagi dengan 100. Ya, pintar. Kalau naik, salah Miss, ini dikalikan 100. Kalau naik 2 anak tangga dibagi 100. Oke, kita perhatikan contohnya. Contoh yang pertama untuk konversi panjang. Contoh yang pertama kita ambil 100 meter, kita disuruh mengubah ke desimeter. Bagaimana caranya? Mungkin di SD sudah bisa. Oke, 100 meter diubah ke desimeter. Kita perhatikan di sini. Desimeter dari meter ke desimeter berarti turun 1 anak tangga dikalikan 10. Ya, jadi 100 dikali 10 sama dengan 1000 desimeter. Inilah hasilnya. Jadi di sini kita taruh 1000 desimeter. Ya, benar. Selanjutnya 1000 cm kita disuruh konversikan ke meter. Bagaimana? Kita perhatikan sentimeter ke meter. Berapa anak tangga naik? 1, 2. Berarti dibagi berapa? 100. Ya, benar. Berarti 1000 dibagi 100 hasilnya jadi 10 meter. Sejauh ini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke konversi massa. Kita perhatikan di sini contoh Miss ambil 25 gram diubah ke sentigram. Kita ubah ke sentigram. Oke. Gram disuruh kita ubah ke sentigram. Kita perhatikan ini. Berarti 1, 2 anak tangga turun. Kalau turun tadi dibagi atau dikali? Iya, dikali. Berarti dikali 100. Jadi 25 dikali 100 hasilnya 2500 centigram. Ya, ini hasilnya. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua. Bisa ambil contoh yang kedua. 4500 gram diubah ke hektogram. Kita perhatikan. Gram ke hektogram berapa anak tangga naik? Kita lihat. 1, 2. Berapa anak tangga naik? 2. Iya, benar, 2. Jadi 4500 dibagi 100 hasilnya adalah 45 hektogram. Sejauh ini bisa dipahami? Oke, Miss anggap semua sudah memahaminya karena ini sudah dipelajari di SD. Kalau ini masih pelajaran yang mudah sekali. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran panjang. Pengukuran panjang. Yang pertama alat ukur panjang ada jangka sorong, penggaris, dan mikrometer skrup. Oke, di sini Miss akan menunjukkan contoh atau alat ukur yang Miss sebutkan tadi. Oke, tadi Miss bilang alat ukurnya yang pertama jangka sorong. Ini alat ukurnya jangka sorong. Ini adalah alat ukurnya. Jangka sorong, kita perhatikan contohnya ini. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang dan lebar diameter dalam dan luar benda silinder. Oke, kita tidak punya ini. Oke, selanjutnya serta mengukur kedalaman benda silinder tersebut. Kita
ada gelas. Kalau ini jangka sorong, dia mengukur ke tadi dibilang apa? Panjang dan lebar. Tapi di sini panjangnya hanya sampai 15 cm. Ya, anak-anak ingat 15 cm. Tapi di sini bisa kita mengukur ke diameter. Diameter, tahu diameter? Kalau misalnya kita punya gelas, ada gelas, kita mengukur bagian dalam gelas itu. Di dalamnya, oke? Kita mengukur sini ini mengukur bagian luar, sedangkan ini bagian dalam gelas tersebut. Oke, dia dikatakan jangka sorong mempunyai batas ukur sampai 10 atau 15 cm. Ketelitiannya, jadi jangka sorong ini ada ketelitiannya. Ketelitiannya 0,1 mm atau setara dengan 0,01 cm. Tadi kita sudah mengkonversi ya, jadi sudah tahu, sudah paham. Yang kedua, penggaris. Pasti kamu kenal penggaris nih. Kalau Miss ambil penggaris ini. Ya, di sini panjangnya ada 100 cm atau dibilang 1 meter. Ketelitiannya tadi kalau dia jangka sorong 0,01 meter, sedangkan penggaris atau mistar itu 1 mm atau setara dengan 0,1 cm. Oke, sejauh ini paham ya? Yang kedua contoh. Yang ketiga untuk alat pengukuran panjang. Yang ketiga adalah micrometer scope. Ini dia yang dikatakan micrometer scope. Mungkin anak-anak belum pernah melihatnya atau ada yang sudah pernah melihatnya. Inilah yang dikatakan micrometer scope. Bentuknya begini. Oke, jadi micrometer scope ini, misalnya kamu punya kelereng, kamu bisa mengukur berapa diameter kelerengnya. Jadi kalau di micrometer scope ini yang terpanjangnya hanya sampai 25 mm. Ini satuannya sudah milimeter, sedangkan di sini satuannya masih sentimeter, jangka sorong. Ingat ya, ini tidak kita ubah-ubah lagi ke milimeter, ini sudah milimeter. Selanjutnya, di mana angka ketelitian untuk micrometer scope adalah 0,01 mm atau setara dengan 0,0001 cm. Itu harus diingat ya. Oke, ada lagi mungkin itu kalian sudah memahaminya. Selanjutnya pengukuran massa. Kalau pengukuran massa mungkin kamu sudah pernah lihat alat ukur yang dipakai timbangan, neraca Miss ambil yang begini nih. Kalau di sekolah kita yang ada ini ada neraca ini. Yang dikatakan ini contoh neraca Ohaus. Mungkin kalian bisa lihat pernah lihat di internet atau mungkin ada di lab waktu SD, di sekolahnya ada. Inilah dikatakan neraca Ohaus. Ingat anak-anak ini. Sudah? Oke. Miss anggap sudah mengerti. Kalau timbangan mungkin kalian kalau ke pasar pernah mau beli sayur, tomat pasti ditimbang kan? Mau beli cabai, mau dibilang berapa 1 kilo gitu, pasti kita tahu timbangannya yang bagaimana. Oke, sejauh ini Miss sudah anggap kalian sudah mengerti. Selanjutnya kita masuk ke besaran turunan. Oke, untuk selanjutnya pengukuran yang ketiga adalah pengukuran waktu. Alat ukur yang dipakai bisa dibilang arloji, jam digital, jam pasir, stopwatch, jam tangan kamu juga itu merupakan alat ukur waktu. Oke, selanjutnya kita masuk ke besaran turunan. Oke, kita masuk ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diperoleh dari gabungan besaran pokok. Kenapa dibilang gabungan? Karena satuannya digabung. Saya kayak dasar satuan besaran pokok tadi. Ada panjang, massa, waktu, suhu, itu bisa digabung. Panjang, massa bisa digabung. Waktu bisa digabung. Kita contohkan ini nih. Contohnya kecepatan. Kecepatan itu rumusnya dalam fisika adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahan itu bisa dikatakan panjang, disatukan untuk besaran pokok panjang, di mana satuannya adalah meter. Kalau waktu satuannya adalah sekon. Jadi untuk kecepatan ini satuannya adalah meter per sekon. Karena dia, kenapa dibilang tadi gabungan? Karena dia gabungan dari satuan pokok, satuan
pokok. Jadi ini meter ini satuan pokok panjang, skor ini satuan pokok waktu. Oke, yang kedua, contoh yang kedua adalah luas. Luas itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Panjang ini satuannya meter, lebar satuannya meter. Jadi itu besaran pokok semua. Jadi untuk luas satuannya adalah meter persegi. Itu dia. Di matematika itu kamu pasti sudah memahaminya. Selanjutnya gaya. Gaya itu rumusnya adalah massa dikali percepatan. Massa itu merupakan besaran pokok, di mana satuannya adalah kilogram. Percepatan itu sama dengan panjang atau perpindahan dibagi waktu per pangkat 2. Jadi untuk mencari satuan dari gaya, massa dikali percepatan atau sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Itulah satuan dari gaya. Yang selanjutnya untuk volume atau volume, rumusnya adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Jadi kalau panjang, lebar, dan tinggi ini satuannya tetap meter. Jadi kalau panjang meter dikali meter dikali meter, jadi yang satuannya meter pangkat 3. Oke, bisa dipahami? Miss anggap sudah mengerti ya. Oke, kita masuk ke contoh soal pengukuran yang tadi yang kita menggunakan alat ukur misalnya jangka sorong dan mikrometer skrup. Kita perhatikan soalnya. Tentukanlah. Oke, kita perhatikan soalnya. Tentukanlah hasil pengukuran jangka sorong berikut. Kenapa Miss bikin gambar begini? Ya beginilah hasil dari yang jangka sorong yang sudah kita teliti. Misalnya nih, kita mengukur kedalaman tabung. Yang didapat di dalam jangka sorong ini seperti ini. Misalkan ya. Oke, ini 3. Kenapa di sini langsung 4, Miss? Di sini 5. Oke, Miss kasih tahu. Di sini kita hitung 3,1. Kita tulis. Sini dia contoh. 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9. Langsung dibulatkan menjadi 4. Selanjutnya ini juga begitu. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 5. Oke, bisa dipahami. Nanti kamu cek nanti ya. Ada soal nanti Miss kasih. Selanjutnya, kenapa Miss ada di bawahnya ini nilainya? Iya, itu ada angkanya nanti. Kita lihat jangka sorongnya. Di sini 0. Dimulai dengan 0. 0, berarti di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya 6, 7, 8, 9, ke 10. Oke, kenapa itu ada? Ya, kita perhatikan. Kalau untuk yang di atas ini merupakan skala utama di jangka sorongnya. Kenapa? Karena dia yang paling inti dibilang di dalamnya. Selanjutnya ini yang di bawah ini adalah skala noniusnya sebagai skala pelengkap yang melengkapi skala utamanya. Sudah? Oke, bagaimana cara menghitungnya? Kita perhatikan. Kita ingat skala utama. Skala utamanya ini Miss hapus ya biar kelihatannya. Skala utamanya berapa? 3,5. Ini masih satuannya ingat centimeter. Ini harus diingat centimeter ya. Oke, skala utamanya kenapa Miss 3,5? 3,5 karena ini kan 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Tepat di atas ini 3,5 terdapat angka 0. Kenapa dia harus angka 0? Karena angka 0 inilah penentunya di mana letak skala utamanya. Oke, kalau sejauh ini sudah dipahami, ini 3,5. Seandainya angka 0-nya di sini, angka 0-nya di sini, berarti ini adalah 3,4. Oke, sudah memahaminya ya. Jadi tergantung posisi letak skala noniusnya di mana, itulah dia nilai skala utamanya ya. Oke, 3,5 cm, makin satuannya cm. Kalau kita ubah ke milimeter, berarti harus dikali 10. 3,5 dikali 10 sama dengan hasilnya 35 mm.
Oke, sudah dipahami ya. Selanjutnya, skala non-newsnya. Kenapa 9, Miss? Ada yang bisa? Ya, perhatikan, Miss. Kenapa 9? Kita perhatikan semua dari angka 0 sampai ke angka 8 tidak ada yang berhubungan atau segaris dengan skala utamanya. Lihat ini, angka 0. Ini kan terpotong. Ini juga terpotong angka satunya. Angka 2-nya juga hampir mendekati, tapi belum. Itu belum. Angka ketiga juga hampir mendekati, tapi dia tidak boleh. Angka keempat, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Ke-7 juga hampir mendekati, tapi dia tidak boleh itu kita pilih. Yang paling mendekati adalah angka 9 nih. Angka 9-nya dilihat dari mana? Dari skala non-newsnya ini angka 9. Jadi itu yang diambil. 9, tadi berapa ketelitian jangka sorong? Ketelitian yang dimiliki jangka sorong adalah 0,1 kalau satuannya milimeter. Kalau satuannya sentimeter 0,01 sentimeter. Ini angka ketiga. Kalau satuannya sentimeter, tapi yang kita ambil adalah satuannya dalam milimeter. Oke, 9 dikali 0,1 adalah hasilnya 0,9 milimeter. Oke, sejauh ini sudah bisa dipahami ya. Nanti dipelajarin lagi. Bagaimana hasil pengukurannya? Hasil pengukurannya diperoleh dari skala utama ditambah dengan skala non-news. Skala utamanya tadi berapa? Ini skala utamanya 35 mm. Dijumlahkan dengan skala non-news. Skala non-news berapa? 0,9 mm. Jadi 35 mm ditambah 0,9 mm sama dengan 35,9 mm. Bukan bukan jadi 44 ya. Ingat, ini ada komanya. Kalau untuk penghitungan koma berarti begini. 33 angka 0-nya tepat di bawah angka 3, 0,9. Jadi hasilnya adalah 33,9. Sudah bisa dipahami ya? Nanti dipelajari di rumah. Mungkin di SD sudah dipelajari mengenai komaan, per koma. Oke, selanjutnya kita akan melihat atau mengerjakan cara mengukur menggunakan micrometer screw. Oke, pengukuran diameter tabung terlihat seperti gambar. Ini gambarnya. Oke, hitunglah besar diameter tabung tersebut. Oke, kita hitung besarnya. Ini pelajaran gampang ya, mudah sekali ini kita mencarinya. Oke, yang pertama. Oke, kita perhatikan sama kayak tadi, ini garis-garis semua banyak. Oke, di sini 0, 5, 10. Berarti di sini adalah 1. Oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa di sini ada tanda merah? Tanda merah ini berarti melambangkan itulah dia titik yang tertera. Oke, ini 10, 11, 12. Jadi inilah dia skala utama. Yang ini skala utama, yang ini skala non-news. Sedangkan yang di bawah ini sebagai pelengkap, tidak perlu dihitung. Oke, kita perhatikan skala utamanya berapa. Oke, skala utamanya tepat berada di sini. Berarti 12 mm. Ingat, ini satunya sudah milimeter ya anak-anak ya. Oke, skala utamanya adalah 12 mm. Dia tidak pakai koma seperti jangka sorong tadi, tidak perlu koma-koma. Dia langsung bilangan bulat. Oke, selanjutnya skala non-newsnya 40. Kenapa? Karena ini angka 40 ini sejajar dengan di skala non-newsnya. Jadi ini kalau misalnya dia nanti sejajarnya, seandainya dia tadi sejajar di angka 39, jadi skala non-newsnya adalah 39. Tapi karena pada gambar skala non-newsnya tepat segaris atau segaris dengan skala utamanya, tepat di angka 40, berarti dia skala non-newsnya adalah 40. Dikali tadi ketelitian micrometer screw adalah 0,01 mm. Oke, jadi skala non-newsnya 40 dikali 0,01 mm sama dengan 0,40 mm. Oke,
Jadi skala utama harus dijumlahkan dengan skala nonius. Skala utamanya tadi berapa? 12 mm. Ya, skala utamanya 12 mm. Terus skala noniusnya berapa? Oke, skala noniusnya tadi kita sudah dapat atau sudah kita cari, kita kalikan menjadi 0,40 mm. Oke, kita jumlahkan. Berapa? 12 mm dijumlah dengan 0,40 mm. Hasilnya sama dengan 12,4. Di sini tidak perlu kita buat angka nolnya lagi. Udah sama aja 12,4 karena angka 0 di belakang koma itu tidak dipakai. Oke? Oke, dari mana dapatnya? 12 ini tetap masih sama kayak tadi. 0,40. Berarti angka 0-nya tepat di bawah angka 2. 0,4. Jadi kita jumlahkan 12,4. Inilah dia penjumlahan yang biasa per koma, ya. Oke, anak-anak sudah mengerti? Tolong dibaca lagi di rumah, dipelajari. Nanti Miss akan memberikan soal, ada 10 soal. Jadi itu nanti harus kamu hitung ya. Oke, terima kasih. Sekian. Selamat siang.